Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang tengah mencari cahaya dan kedamaian dalam relung terdalam diri. Hari ini mari kita duduk bersama dalam keheningan yang penuh makna, membuka pintu hati dan mengizinkan nur yang tersembunyi berbisik lembut kepada ruh kita. Izinkan diri Anda merasakan aliran cahaya yang membimbing langkah menuju pengenalan sejati akan Sang Pencipta. Rasakan setiap helaan nafas sebagai anugerah, setiap detik sebagai kesempatan untuk mendekat, bukan hanya dengan kata, tapi dengan kehadiran yang tulus. Di sini, kita tidak mencari jawaban di luar, tapi menyalakan nur di dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya, apa yang saat ini kamu rasakan di dalam hatimu? Tuliskan di kolom komentar, dan mari kita bagikan bersama. Karena perjalanan ruh bukanlah jalan yang harus dilalui sendiri, melainkan ruang yang kita isi dengan cinta dan kesadaran kolektif. Mari kita mulai perjalanan ini dengan niat tulus, hati terbuka, dan rasa syukur yang mendalam. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menghangatkan jiwa dan menuntun kita pada pengenalan yang hakiki. Bab 1. Ruh sebelum tubuh. Sebelum dunia terbentuk, sebelum waktu diberi arah, sebelum ada satupun nama disebut, ruhmu telah hadir. Ia tidak muncul dari tanah, bukan dari air, bukan dari udara atau api, tetapi dari sebuah kalimat yang tak bisa ditulis, dari kehendak yang tak bisa diukur. Kun, maka jadilah engkau. Engkau yang bukan tubuh, bukan suara, bukan pikiran, tapi cahaya yang diberi kesadaran. Dalam kesunyian yang lebih sunyi dari malam, disitulah ruhmu ditiupkan tanpa saksi selain Dia. Dan sejak saat itu, ruhmu telah mengenal siapa yang meniupkannya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa yang lebih dalam dari semua rasa. Rasa itu bernama pengakuan, dan ia tinggal di dasar ruhmu yang paling tersembunyi. Ruh tidak diberi bentuk, karena bentuk hanya diperlukan oleh dunia. Ruh tidak memiliki usia, karena ia hadir dalam kekekalan. Ia tidak tumbuh, tapi ia mengingat. Dan yang diingatnya adalah satu hal, siapa Tuhannya? Pertanyaan itu, Alastu birabbikum, bukan pertanyaan biasa. Ia adalah seruan langit yang mengetuk ruang terdalam dalam dirimu. Dan saat engkau menjawab bala'ah, aku bersaksi, itu bukan sekadar pernyataan, tapi ikatan, janji suci yang terpatri di inti cahaya dalam dirimu. Sejak saat itu, engkau bukan hanya makhluk. Engkau adalah saksi, engkau adalah hamba, engkau adalah bagian dari nur-Nya yang diberi tugas untuk kembali. Namun ketika ruh turun ke alam tubuh, ia diliputi oleh lapisan-lapisan. Lapisan daging, lapisan hasrat, lapisan ego. Dunia memperkenalkan lupa dengan sangat halus. Dunia tidak pernah berkata, lupakan Tuhanmu. Dunia hanya memberimu sibuk, gemerlap, keinginan, kesenangan, kesakitan, hingga nur dalam dirimu perlahan-lahan tertutup oleh kabut kehidupan. Tapi ia tidak pernah padam, ia hanya menunggu engkau diam, menunggu engkau lelah. Dan saat semua kesibukan dunia tidak lagi memberi makna, ruh akan berbisik pelan, aku berasal dari tempat yang bukan di sini. Aku pernah bersaksi dan aku rindu untuk mengulanginya. Ada waktu dalam hidup manusia di mana ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi ia tahu bahwa dunia ini terlalu sempit. Ia merasa hampa di tengah tawa, merasa kosong meski semua cita telah digenggam. Itu bukan kegagalan, itu adalah panggilan pulang. Ruhmu sedang mengetuk, mengingatkan bahwa engkau bukan berasal dari dunia ini, bahwa engkau pernah berada dalam pelukan kasih yang tak bisa dijelaskan, bahwa engkau pernah mengenal Tuhanmu, bukan lewat ajaran, tapi lewat cahaya yang meresap tanpa huruf dan suara. Itulah kenapa orang yang kembali kepadanya merasa tidak asing, karena ia sedang kembali ke rumah yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Dan kini pertanyaannya kembali bergema, siapa Tuhanmu? Tidak untuk dijawab oleh lidahmu, tapi untuk dijawab oleh nur dalam hatimu. Jika engkau diam cukup dalam, engkau akan mendengar jawaban itu bukan dari luar dirimu, tapi dari tempat yang telah menyaksikan sejak awal. Dan di sanalah ruhmu, tanpa perlu kata, akan berkata, engkaulah Tuhanku, dan aku bersaksi,
Aku telah mengenalmu sebelum aku mengenal diriku. Bab 2. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban lisan. Tidak semua pertanyaan di dunia ini dimaksudkan untuk dijawab dengan kata-kata. Ada pertanyaan yang lebih dalam dari suara, lebih tajam dari logika. Dan ketika ruh ditanya, siapa Tuhanmu? Itu bukan ujian akademik, itu bukan pengujian informasi. Itu adalah pemanggilan kesadaran yang telah hidup jauh sebelum lidah mampu berkata-kata. Yang ditanya bukan pikiran, yang menjawab bukan mulut. Yang merespon adalah bagian paling awal dari eksistensimu, yaitu ruh yang masih menyimpan jejak cahayanya. Di sana kebenaran tidak diperdebatkan, ia hanya disaksikan. Dan saksinya adalah nur yang mengenal nur. Jawaban ruh bukan kalimat panjang, ia bahkan tidak muncul dalam bahasa. Tapi dalam getaran yang lembut, dalam kedamaian yang tidak bisa diciptakan oleh dunia. Saat nur menjawab, ia menjawab dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh yang hatinya telah bening. Bukan jawaban untuk didengar, tapi untuk dihayati. Ia menjelma dalam rasa tentram saat menyebut nama Allah. Ia hadir dalam air mata yang turun tanpa sebab saat bersujud. Ia hidup dalam diam yang tiba-tiba terasa penuh kehadiran. Itulah jawaban ruh. Dan jawaban itu hanya bisa muncul jika nur dalam dirimu masih menyala. Sayangnya, banyak manusia tidak mendengarkan nurnya sendiri. Ia terlalu sibuk menjawab hidup dengan argumen, dengan pembuktian, dengan penjelasan. Tapi ketika hidup mematahkan semua logika, ketika akal tidak sanggup menjelaskan rasa kehilangan, kekosongan, atau cinta yang tak bisa dijelaskan, disitulah pertanyaan itu hadir kembali. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ruhmu sedang ditanya ulang. Siapa Tuhanmu? Dan jika engkau cukup jujur, cukup hening, engkau akan merasa jawaban itu mengalir dari dalam dada. Sebuah kepastian tanpa suara. Dialah Tuhanku, dan aku telah mengenalnya sebelum aku mengenal dunia. Pertanyaan ini akan datang lagi, bukan hanya di akhirat, tapi di setiap momen gelap dalam hidupmu. Saat engkau gagal, saat kehilangan, saat hancur, saat dunia tidak lagi memuaskanmu. Itu semua adalah cara halus dari langit untuk menyentuh kembali ruhmu, agar ia bangun, agar ia menjawab, bukan dengan ceramah, bukan dengan hafalan, tetapi dengan kembali kepada nur yang pernah bersaksi. Karena ruh yang bersih tidak perlu dijelaskan siapa Tuhannya, ia hanya perlu disentuh dan ia akan bersujud dengan sendirinya. Dan ketahuilah, tidak semua manusia bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Banyak yang lisannya berkata, Allah Tuhanku, tapi hatinya menggantungkan segalanya pada selain Dia. Maka bukan jawaban di mulut yang dicari, tapi jawaban dalam hidup. Bagaimana engkau berpaut, bagaimana engkau berharap, kepada siapa engkau berserah. Ruh yang menjawab dengan nur, hidupnya akan mencerminkan jawabannya. Diamnya penuh kehadiran ilahi. Matanya memancarkan kepasrahan. Langkahnya terasa ringan meski penuh cobaan. Karena ia sudah menjawab pertanyaan paling penting, dengan cara yang tidak memerlukan suara, tapi membutuhkan kejujuran ruh. Bab 3. Nur yang menjadi bukti. Nur tidak berisik, ia tidak memaksa. Ia tidak menyala seperti api, tidak menyilaukan seperti cahaya duniawi. Tapi nur memiliki satu keistimewaan. Ia membuatmu yakin tanpa perlu pembuktian. Itulah yang terjadi ketika ruh ditanya tentang siapa Tuhannya. Bukan argumen yang muncul, bukan hafalan, bukan dalil, tapi keyakinan yang tumbuh dari kedalaman kesadaran. Nur adalah jawaban yang tidak bersuara, namun bisa dirasakan bahkan oleh langit dan bumi. Ketika ruh berkata, Engkau Tuhanku, maka seluruh alam semesta menjadi saksi. Karena nur yang keluar dari ruh yang jujur akan bergetar bersama kebenaran yang menyelimutinya. Ada manusia yang tidak banyak berbicara tentang Tuhan, tapi setiap geraknya menunjukkan kehadirannya. Tatapan matanya tenang, ucapannya membuat jiwa tentram, dan langkah-langkahnya seolah diarahkan oleh sesuatu yang lebih tinggi. Itulah manusia yang ruhnya telah menjawab pertanyaan itu dengan nur, bukan sekadar dengan kata. Mereka tidak sibuk membenarkan keimanannya, karena iman mereka bukan diletakkan di kepala, tapi di dalam getar cahaya yang keluar dari hati terdalamnya. Nur tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa dicuri. Ia muncul hanya ketika ruh hidup dalam kejujuran kepada Tuhannya.
Maka tidak heran jika para wali, para syidiqin, para hamba tersembunyi yang dekat dengan Allah, meski namanya tidak terkenal, tidak viral, tidak disebut-sebut, namun hati orang-orang yang bertemu dengan mereka merasa sejuk, bukan karena kemewahan, bukan karena kekuasaan, tapi karena nur. Nur adalah bahasa ruh yang telah selesai menjawab. Tidak perlu banyak dalil, tidak perlu banyak pengakuan. Cukup duduk di dekat mereka dan hatimu tahu, orang ini hidup dengan Tuhan yang ia cintai. Namun jangan kira nur hanya milik orang-orang tertentu. Ia ada pada setiap insan. Setiap ruh membawa potensi nur karena asalnya dari sisinya. Yang membedakan hanyalah apakah nur itu disucikan atau dibiarkan terkubur oleh debu dunia. Banyak manusia memadamkan nur mereka sendiri dengan memilih kebisingan, dengan mengikuti hasrat, dengan berpaling dari suara lembut yang menuntunnya. Tapi saat seseorang mulai membersihkan hatinya, mulai menyepi dari kebisingan batin, mulai mencari bukan dunia tapi makna, nur itu perlahan menyala kembali. Dan ketika ia menyala, maka ia sendiri menjadi jawaban. Nur bukan hiasan, ia adalah saksi batin bahwa ruh telah memenuhi janjinya. Maka jika engkau ingin tahu apakah engkau telah menjawab pertanyaan itu dengan benar, jangan lihat pada gelar atau hafalan atau prestasi ibadahmu. Lihatlah pada nurnya. Apakah hatimu lembut terhadap kebenaran? Apakah sujudmu membuatmu damai? Apakah namanya membuat jiwamu bergetar? Jika iya, berarti ruhmu telah menjawab. Dan jawabannya bukan huruf, tetapi cahaya yang menyala karena telah mengenal sumber cahayanya. Bab 4. Saat jawaban berubah menjadi perjalanan. Setelah ruh menjawab di alam azali, ia tidak langsung berdiam. Ruh diberi misi, bukan misi duniawi seperti jabatan, kekayaan, atau kemasyhuran, tapi misi pulang. Perjalanan kembali menuju ke tempat asalnya, kepada Dia yang telah menanyakan, "Siapa Tuhanmu?" Dan sungguh sejak ruh itu turun ke dunia dan dibalut tubuh yang rapuh, jawabannya diuji bukan dengan pertanyaan lain, tapi dengan jalan, dengan waktu, dengan peristiwa, dan dengan sepi. Sejak saat itu, kehidupan manusia bukan lagi sekadar menjalani waktu, melainkan menyusuri jalan pulang ke cahaya yang pernah ia kenali sebelum segalanya dimulai. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Dunia akan mencoba menyamarkan pertanyaan itu dengan gemerlapnya. Ia akan memberimu nama, status, impian-impian fana, dan kelelahan yang terus berulang. Dunia akan berkata, lupakan pertanyaan itu, fokuslah pada kenyamananmu di sini. Tapi ruh yang masih menyimpan percikan nur akan merasa resah. Ia tidak bisa bahagia sepenuhnya dalam dunia yang tidak menyentuh sisi terdalamnya. Karena setiap kali ia terlalu jauh dari sumbernya, nur dalam dirinya melemah. Dan pada titik itu, ia sadar bahwa dunia bukan jawaban. Dunia hanyalah jalan di antara dua cahaya, cahaya asal dan cahaya kembali. Perjalanan ruh sejati dimulai saat manusia berhenti mencari jawaban di luar dan mulai mendengarkan suara lembut yang berbisik di dalam. Suara itu tidak keras, tidak terburu-buru, dan tidak menuntut. Tapi ia sabar menunggu manusia untuk tenang, untuk diam, untuk jujur kepada dirinya sendiri. Dan saat itulah ruh mulai mengenali jejak pertamanya. Ia mulai melihat bahwa dalam setiap kejadian, Tuhan sedang menuntunnya kembali. Ia mulai peka terhadap tanda-tanda, mulai bersyukur bukan karena dapat, tapi karena sadar bahwa segala yang datang adalah undangan untuk kembali padanya. Ada orang yang diberi musibah, namun justru disitulah ia menemukan kembali nurnya. Ada yang dikhianati, kehilangan harta, atau ditinggal orang terdekat, dan pada saat itu, nur yang lama tertutup mulai merekah kembali. Karena saat dunia mencabut semua pegangan palsu, ruh akhirnya melihat satu-satunya pegangan sejati, Dia. Maka jawaban ruh bukan hanya berada dalam lisan ketika menjawab Allah Tuhanku, tapi dalam langkah hidupnya. Ia memilih jalan yang menuntun padanya, bukan karena dia tahu segalanya, tapi karena ia mengingat. Dan ingatan ruh adalah cahaya yang tidak bisa dibohongi. Perjalanan ruh adalah bentuk jawaban paling dalam. Ia bukan kalimat yang diucapkan sekali, lalu selesai. Tapi ia adalah proses seumur hidup, di mana setiap keputusan, setiap doa, setiap air mata, dan setiap harapan yang hanya ditujukan kepadanya adalah bentuk ruh yang terus-menerus berkata, "Engkaulah Tuhanku,
dan hanya kepadamu aku kembali. Dan ketika ruh menjawab bukan dengan suara, tapi dengan perjalanan, maka setiap langkahnya menjadi saksi bahwa ia telah mengenal siapa yang telah menanyakan pertanyaan itu sejak awal. Bab 5. Ketika zikir menyingkap jawaban yang terlupakan. Ada kalanya ruh tidak langsung mengenali jawabannya. Ia telah menjawab di alam ruh, tapi dalam perjalanan di dunia, jawabannya tertutup kabut. Namun Allah tidak membiarkan ruh berkelana tanpa petunjuk. Maka dikirimkanlah cahaya-cahaya kecil dalam bentuk zikir. Bukan sekadar rangkaian kata, tapi kunci-kunci yang bisa membuka kembali pintu kesadaran terdalam. Zikir bukan dibuat untuk mengingatkan Tuhan tentang kita, tetapi untuk mengingatkan ruh tentang siapa Tuhannya. Dan saat zikir menyatu dengan nafas, menyatu dengan kesadaran, menyatu dengan getaran hati, maka ruh mulai mengingat. Bukan secara intelektual, tapi secara batiniah. Dalam diam yang penuh rasa, ketika seseorang menyebut Allah, Allah berulang kali, bukan hanya mulut yang bergerak. Jika ia melakukannya dengan khusyuk, dengan kejujuran, maka ruh di dalam dirinya perlahan akan bergetar. Ia sedang disentuh, ia sedang dipanggil pulang. Kalimat yang pendek itu bukan sekadar nama, ia adalah kunci resonansi yang cocok dengan struktur ruh manusia. Dan jika diucapkan bukan sekadar formalitas, tetapi dengan cinta dan rindu, zikir itu menjadi suara yang membangunkan ruh dari tidur panjangnya. Dan ruh pun mulai berkata, dalam rasa yang tak terdengar, aku tahu suara ini, aku pernah menjawabnya. Zikir yang dilakukan dengan penuh kehadiran adalah jawaban paling murni dari ruh. Ia tidak berbicara tentang Tuhan, tapi berbicara kepadanya. Ia tidak membahas, tidak mendiskusikan, tidak berargumentasi. Ia hanya hadir, ia hanya menyebut. Dan dari penyebutan itu, nur yang telah lama redup mulai berkedip. Sedikit demi sedikit kabut dunia tersingkap. Ruh mulai menyadari bahwa selama ini ia bukan hampa, hanya lupa. Dan zikir adalah proses membuka tirai-tirai kelupaan, hingga nur yang pernah menyaksikan Tuhannya, itu kembali bersinar seperti awal mula. Maka tidak mengherankan jika orang-orang yang dekat kepada Allah selalu menjadikan zikir sebagai nafas utama hidupnya. Bukan karena mereka lebih suci, tapi karena mereka sadar bahwa dunia terlalu pandai membuat lupa. Dan zikir adalah bentuk pengulangan kasih, seolah ruh sedang berkata setiap hari, Ya Allah, jangan biarkan aku jauh dari jawaban yang telah aku ucapkan di awal penciptaan. Dan zikir bukan tentang jumlah, tapi tentang kedalaman makna. Ada orang yang menyebut namanya satu kali saja, tapi dengan kesadaran penuh, dan itu cukup untuk membuat ruhnya menyala kembali seperti bintang yang kehilangan malam. Jika engkau ingin ruhmu kembali menjawab pertanyaan yang dulu ia lafazkan dengan nur, maka dekatkanlah dirimu kepada zikir, bukan sebagai ritual kosong, tapi sebagai jembatan nurani. Biarkan kalimat-kalimat itu meresap, bukan hanya sampai mulut, tapi masuk ke ruang terdalam hatimu. Karena di sanalah ruhmu masih menunggu, masih ingin menjawab ulang pertanyaan yang dahulu ia jawab dalam kemurnian cahaya. Engkaulah Tuhanku, dan aku bersaksi atasmu dengan seluruh jiwaku. Maka berzikirlah, agar ruhmu kembali menjadi saksi. Bab 6. Kesunyian sebagai tempat ruh mengingat. Di antara segala hiruk pikuk dunia, ada satu tempat yang tidak bisa didatangi dengan langkah kaki. Sebuah ruang yang tidak bisa diukur oleh jarak, tidak bisa difoto, dan tidak bisa dibicarakan sembarangan. Tempat itu bernama kesunyian. Dan hanya dalam kesunyian yang sejati, bukan sekadar sepi dari suara, tapi hening dari keinginan, ruh bisa mendengar kembali gema pertanyaan awalnya. Siapa Tuhanmu? Karena suara nur tidak pernah keras. Ia tidak bersaing dengan dunia. Ia hanya terdengar ketika dunia tidak lagi dikejar. Maka hanya yang berani diam, yang bisa mendengar jawaban dari dalam. Kesunyian bukan pelarian, ia adalah kembali. Karena sejak awal ruh hadir dalam keheningan dan ia tumbuh dari keheningan. Dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan ada dalam keramaian, dalam pencapaian, dalam validasi orang lain. Tapi ruh tahu bahwa itu semua hanyalah fata morgana. Maka ketika manusia lelah, ketika semua pencarian tidak lagi memuaskan, ia mulai masuk ke ruang sunyi. Dan di sanalah
bukan hanya luka yang disembuhkan, tapi jawaban yang terlupakan pun diingatkan kembali. Karena ruh mengenal suara Tuhannya bukan di pasar, bukan di podium, tapi dalam sunyi yang penuh cahaya. Ada orang yang baru bisa mendengar suara ruhnya saat ujian datang, saat semua hilang, saat tubuh tak lagi kuat, saat dunia menolak, saat cinta pergi, saat cita tak tercapai. Di sanalah ruh mulai bicara, tapi bukan marah, bukan putus asa. Ruh tidak pernah menyerah karena ia berasal dari tempat yang tidak mengenal kecewa. Ia hanya rindu untuk kembali menjawab, Tuhanku tetaplah Engkau, walau dunia menghapus semua yang lain. Ujian dalam hidup bukan bentuk murka, tapi panggilan untuk menepi agar jawaban nur kembali terdengar. Ketika ruh diajak masuk ke dalam sunyi, ia mulai jujur. Ia tidak lagi sibuk membela egonya. Ia tidak butuh pembenaran. Ia hanya ingin pulang. Dalam hening itulah, zikir terasa lebih bermakna. Doa menjadi lebih dalam. Air mata tidak lagi tanda lemah, tapi tanda nur sedang mengalir keluar dari tempat yang lama tertutup. Dan saat ruh mengalirkan nurnya dalam sujud yang panjang, ia tidak lagi butuh dunia memahami, karena ia sedang bicara langsung kepadanya. Bukan dengan kata, tapi dengan cahaya yang mengerti bahasa langit. Kesunyian adalah tempat ruh meletakkan egonya dan mengambil kembali jawabannya. Maka jangan takut jika hidup membawamu ke dalam sepi. Jangan resah saat engkau merasa sendiri, karena mungkin Tuhan sedang mengundangmu masuk ke ruang rahasia itu, di mana pertanyaan yang pernah ditanam dalam ruh akhirnya dijawab kembali, bukan dengan suara, tapi dengan air mata yang suci dan bisikan yang keluar dari dada yang berserah. Engkaulah Tuhanku, dan aku kembali mengingatmu. Bab 7, keheningan yang mengajarkan jawaban. Dalam ruang batin yang paling sunyi, tidak ada kata yang diucapkan, tidak ada suara yang terdengar, namun justru di sanalah ruh menemukan jawaban. Pertanyaan tentang Tuhan tidak selalu dijawab dengan dalil atau hafalan. Ruh tidak menoleh keluar, melainkan menunduk ke dalam. Di kedalaman itulah ia merasakan getaran yang tidak dapat dijelaskan, namun menggetarkan setiap hela nafas. Di sana tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan siapa Tuhanmu, karena seluruh wujud ruh telah menjadi kesaksian itu sendiri. Orang-orang bijak mengatakan bahwa Tuhan tidak ditemukan dalam kegaduhan lidah, melainkan dalam diam yang menyala. Maka keheningan bukanlah ketiadaan. Ia adalah ruang hadirnya nur yang tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Saat ruh diam, nur Allah datang seperti embun pagi, tidak memaksa, tapi menyerap perlahan ke dalam jiwa. Di saat manusia berhenti mencari dengan logika, maka cahaya itu datang memberi jawab tanpa suara. Dan jawaban itu bukan kalimat, tapi rasa yang menggugurkan segala keraguan. Di saat tubuh terlelap, ruh tidak tidur. Ia tetap dalam kesadarannya yang tak terikat ruang dan waktu. Ia menyaksikan alam-alam yang tidak pernah dibayangkan. Dan di antara kesaksian itu, ia mendengar pertanyaan itu kembali. Siapa Tuhanmu? Namun kali ini, ruh tidak tergagap. Ia tidak bingung, karena ia telah mengenali keheningan yang mengajarinya. Ia menjawab, bukan dengan kata, tetapi dengan ketundukan yang paling dalam. Sujudnya bukan lagi simbol, tapi keadaan yang tak terpisahkan dari dirinya. Ketika ruh telah merasakan nur ilahi, maka ia tahu, jawaban atas pertanyaan itu tidak pernah datang dari luar. Ia bukan hasil ceramah panjang atau teks yang dihafal. Ia tumbuh perlahan seperti cahaya fajar yang menyentuh cakrawala kalbu. Dalam keheningan itu, ruh menjadi bening, dan bening itulah yang memantulkan cahaya Sang Pencipta. Maka saat ditanya, siapa Tuhanmu? Jawabannya tidak datang dari mulut, tapi dari pancaran cahaya yang memancar dari seluruh wujudnya. Wahai jiwa yang masih mencari, berhentilah sejenak dari kebisingan luar. Tarik nafas dalam-dalam dan masuklah ke ruang sunyi dalam dirimu. Di sana, bukan hanya engkau akan bertemu dirimu yang sejati, tapi engkau akan menyaksikan nur yang tak pernah jauh. Dan mungkin saat pertanyaan itu datang kelak, engkau tak perlu berkata apapun, karena cahaya dalam dirimu akan bersaksi dengan jelas. Inilah hamba yang mengenal Tuhannya, bahkan sebelum ia ditanya. Bab 8,
getaran nur yang menghidupkan ruh. Dalam sunyi yang paling dalam, ketika dunia kehilangan suaranya dan pikiran tak lagi mampu menyusun kata, disitulah nur menjawab panggilan ilahi dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang terjaga. Ruh tidak menjawab dengan bahasa manusia, karena bahasa mereka bukanlah huruf dan suara. Ruh menjawab dengan getaran, dengan denyut rasa, dengan hadirnya cahaya di tengah gelap kesadaran. Ketika ditanya, "Siapa Tuhanmu?" jawaban ruh bukanlah sekadar Allah sebagai bunyi, melainkan sebagai nur yang hidup, menyala di setiap serat kesadaran ruhani. Ini bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Bukan hafalan, tapi perjumpaan. Setiap manusia membawa nur kecil dalam dirinya, yang disebut oleh sebagian arif sebagai mithaq, cahaya perjanjian primordial antara ruh dan Tuhannya. Di alam azali itu, sebelum jasad dikenakan, ruh pernah menyaksikan Tuhannya secara ruhani. Dan dalam kesaksian itulah ruh mengenali Sang Pencipta, bukan karena diperintah untuk percaya, tapi karena ia telah melihat, telah merasa, telah menyatu sejenak dalam limpahan nurnya. Maka saat ruh kembali ditanya dalam alam kubur, "Siapa Tuhanmu?" ia tak perlu berpikir. Ia hanya perlu menyentuh kembali getaran itu. Dan nur dalam dirinya menjawab dengan jujur, murni, dan bersaksi. Namun tidak semua ruh mampu menjawab. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena cahaya itu tertutup oleh kabut dunia yang tebal. Nafsu yang tak dikendalikan, amarah yang dilestarikan, hasrat yang diagungkan, semuanya menjadi tirai yang menghalangi ruh dari nur yang seharusnya selalu menyala. Maka, manusia yang sepanjang hidupnya memelihara zikir, menjaga kesucian niat, dan memperhalus rasa, akan menemukan bahwa saat ruhnya ditanya, ia menjawab bukan dengan suara, tapi dengan pancaran nur yang menggetarkan seluruh penjuru alam ruhani. Nur yang menjawab pertanyaan itu bukan berasal dari luar, bukan dari bacaan kitab, bukan dari guru, bukan dari lingkungan, tapi dari dalam lubuk terdalam ruh itu sendiri. Ia adalah cahaya yang disimpan oleh Allah dalam fitrah insan sejak penciptaan awal. Maka betapa pentingnya perjalanan spiritual yang membersihkan cermin hati agar nur itu kembali bisa memantulkan cahayanya. Betapa beruntungnya mereka yang sepanjang hidup menjaga kebeningan jiwa, sehingga pada saat ruh ditanya, ia mampu menjawab tanpa ragu, karena nur itu telah menjadi bagian dari dirinya, bukan hanya sekadar ilmu yang tertanam di ingatan. Dan begitulah, nur menjawab bukan untuk meyakinkan yang bertanya. Nur menjawab karena ia telah menjadi saksi. Ia bersaksi atas kehadiran Tuhan, atas janji yang dulu telah diikrarkan, atas cinta yang melampaui ruang dan waktu. Ruh tidak berdusta dalam cahaya, ruh tidak bisa berbohong di hadapan nur. Maka bersihkanlah jiwamu, agar kelak ketika pertanyaan agung itu diajukan, engkau tidak terbata, tidak gelisah, tidak kosong, tapi tenang, lembut, dan bersinar. Karena nur di dalam dirimu telah menjawab sebelum engkau sempat berkata apa-apa. Bab 9. Keheningan yang menjadi bukti. Ketika ruh ditanya, "Siapa Tuhanmu?" bukan hanya pengetahuan yang menjawab, bukan pula hafalan atau pemahaman dari buku semata. Ruh menjawab dengan keheningan yang penuh makna, sebuah diam yang tidak kosong tetapi syarat akan cahaya. Dalam hening itu ada kesaksian bahwa sebelum kata-kata, sebelum nama, bahkan sebelum adanya bentuk, ruh telah mengenal Rabb-nya. Itulah keheningan yang mengandung nur, yang tidak bisa dijelaskan tapi dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Ia bukan kebisuan, melainkan pengakuan tertinggi tanpa perlu satu huruf pun terucap. Diam ruh adalah bahasa langit. Ketika ruh menyatu dengan nur ilahi, maka jawaban yang ia berikan bukanlah dari akal, melainkan dari inti fitrah yang suci. Ada sebab mengapa para wali sering terdiam lama sebelum menjawab pertanyaan yang biasa. Karena dalam diam itulah mereka tengah mendengarkan jawab dari langit melalui hati. Ruh yang telah mengenal Tuhannya tidak gegabah dalam bicara karena ia sadar bahwa kata-kata adalah bejana, sedangkan nur ilahi tak bisa dikurung di dalamnya. Maka dia menjadi bentuk penghambaan, bentuk kepasrahan yang paling dalam. Kita mungkin terbiasa menjawab Allah Tuhanku dengan lisan, tapi ruh dalam fitrahnya
menjawab itu dengan seluruh keberadaannya. Bahkan tanpa suara, bahkan tanpa bentuk, ruh tetap bersaksi. Karena kesaksian itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam menuju tak hingga. Keheningan ruh adalah lantunan zikir yang tak terdengar oleh telinga manusia, tapi didengar jelas oleh Arasy yang agung. Ia menggetarkan langit, bukan karena kerasnya suara, tapi karena dalamnya kebenaran. Ketika ruh menjawab dengan cahaya, ia tidak melakukannya karena telah diajari oleh makhluk, tetapi karena telah mengenal Sang Pencipta sejak sebelum kelahiran dunia. Pertanyaan siapa Tuhanmu adalah pengingat, bukan ujian yang baru datang. Ia adalah isyarat untuk kembali kepada nur yang telah diberikan sejak awal. Maka setiap zikir, setiap tangisan dalam sujud, setiap keheningan dalam malam panjang, semuanya adalah latihan untuk ruh menjawab pertanyaan itu dengan jujur dan terang. Dan saat seseorang telah mampu menjawab, bukan hanya dengan kata, tetapi dengan seluruh jiwanya, maka ia tidak perlu lagi mencari Tuhan di luar dirinya. Karena ruhnya telah bersaksi, tubuhnya telah menjadi mimbar, dan hidupnya menjadi bukti. Orang-orang seperti ini tidak banyak bicara tentang iman, tapi tiap langkah mereka menyebarkan cahaya iman. Mereka telah hidup di tengah dunia, namun jiwanya telah menjawab panggilan dari langit dengan keheningan yang gemuruh. Rabbku adalah Allah. Bab 10, nur itu kembali menjadi satu. Dalam keheningan jiwa yang telah melalui ribuan lapisan ujian dan penyingkapan, akhirnya ruh yang dulu ditanya, "Siapa Tuhanmu?" menemukan bahwa jawaban itu bukan sekadar kata atau hafalan. Ia adalah nur, cahaya yang tak pernah berpisah, hanya terselubung. Dan saat seluruh lapisan nafs, ego, ambisi, dan keterikatan dunia tercabut satu persatu, maka ruh pun mengenali bahwa yang ia cari-cari di luar selama ini telah sejak awal bersemayam dalam dirinya. Maka tak ada lagi tanya, tak ada lagi jawab, hanya ada kesaksian batin yang membenamkan semua keakuan ke dalam samudera ketuhanan. Maka ketika ruh menjawab, bukan ia yang menjawab, melainkan Allah menjawab atas namanya sendiri. Ada detik yang tidak bisa dijelaskan oleh lisan dan tak bisa dilukiskan oleh pena. Saat nur dalam diri bersujud kepada nur di atas segala nur, disitulah ruh tidak lagi mengucapkan, "Engkau Tuhanku," dengan kata, tapi dengan keberadaan. Ia tak lagi melihat pemisahan antara aku dan engkau. Ia menjadi penyaksi dan tersaksi. Ia menjadi kosong tapi penuh, fana tapi kekal. Dan pada saat itulah makam kehambaan sejati tercapai. Ruh menjadi cermin yang bening, memantulkan Tuhan tanpa retak sedikit pun. Inilah jawaban ruh yang sebenarnya, sebuah keheningan suci yang tidak bisa ditulis di kertas ujian dunia. Ketika ruh telah kembali dalam pelukan cahaya asalnya, dunia tak lagi menggoda dan akhirat tak lagi ditagih. Ia menjalani hidup bukan karena harapan akan pahala atau ketakutan terhadap siksa, tapi karena cintanya kepada Allah telah menghapus segala sebab. Ia menyapu lantai, bernapas, memandang, tersenyum. Semua adalah bentuk zikir. Tak ada gerak yang sia-sia karena segalanya telah menyatu dalam satu kesadaran. Aku tidak ada, yang ada hanya Dia. Maka ruh pun hidup sebagai rahmat, mengalirkan kelembutan ilahi kemanapun ia berpijak. Dalam makam ini, pertanyaan siapa Tuhanmu tak lagi perlu dijawab, karena seluruh keberadaan ruh telah menjelma menjadi jawaban itu sendiri. Setiap tatapan mata, setiap helaan napas, setiap langkah di bumi, semuanya memancarkan jawaban yang tak diucapkan, tapi dirasakan. Maka disinilah ruh menyadari bahwa yang ditanya, yang menjawab, dan yang menyaksikan adalah satu, nur itu sendiri. Inilah rahasia para kekasih Tuhan yang tak bisa dijelaskan dalam ceramah, tapi bisa dirasakan dalam diam yang penuh pengertian. Dan kini, kepada para penonton yang ikut menyimak hingga titik ini, ketahuilah bahwa ruhmu juga akan ditanya kelak. Bukan dengan lisan jasmani, tapi dengan cahaya batin. Siapkanlah jawabannya, bukan dengan hafalan, tapi dengan pembersihan diri. Bersihkanlah hati dari segala kekeruhan. Bersujudlah dalam nafasmu. Dan jika tiba saatnya engkau ditanya siapa Tuhanmu, maka ruhmu tak perlu berbicara panjang. Cukup hadirkannya nur itu.
Dan itulah jawaban paling sempurna yang tidak lahir dari akal atau kata, tapi dari kedalaman cintamu kepada Yang Maha Cahaya. Terima kasih telah menyimak perjalanan hati dan ruh kita hari ini. Semoga cahaya yang kita gali bersama menjadi penerang dalam setiap langkah kehidupan, membimbing kita kembali kepada Sang Pencipta dengan penuh keikhlasan dan kedamaian. Ingatlah, jawaban sejati tidak selalu datang dari suara, tetapi dari nur yang menyala dalam hati yang bersih. Semoga ruh kita selalu diberi kekuatan untuk menjawab pertanyaan agung itu dengan jujur, tulus, dan penuh keyakinan. Dan di setiap nafas kita semakin dekat kepada cahaya yang abadi. Doa untuk penonton. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terimalah perjalanan hati kami yang lemah ini. Bimbinglah setiap jiwa yang menatap video ini agar senantiasa terjaga dalam cahaya-Mu. Berikanlah ketenangan dalam kesunyian, kekuatan dalam ujian, dan cahaya yang tak pernah padam di dalam setiap hati. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu mengingat-Mu, yang selalu berserah dan kembali kepada-Mu dalam segala keadaan. Ampunilah segala khilaf dan dosa kami, dan bukakanlah pintu rahmat-Mu yang luas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.